Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Densia. Saya dari kelas 12 IPA 1. Adapun materi yang akan saya bawakan untuk tugas praktek bahasa Indonesia yaitu pengertian tentang Seton. Orang kita bisa potong sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tulis saja. Jadi gini, untuk kita mengetahui cara kerjanya setan, kita harus definisikan dulu setan itu apa. Maka ulama sepakat bahwa setan itu adalah sifat setan. Setan adalah sifat yang bisa terjadi pada manusia dan juga bisa terjadi pada manusia. Kul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi di dalam bulan Ramadan Rasulullah sudah bilang bahwasanya setan yang berbentuk jin itu dibelenggu. Setan yang berbentuk jin dibelenggu belajar. Tapi kok bisa hilang? Berarti yang masih bebas itu dalam bentuk manusia. Kalau kita punya sifat-sifat manusia, sifat itu sifat membakar, namanya jadilah kita setan. Apa yang maksudnya? Jadi setan itu bisa kita jadi juga, jadi bukan hanya jin. Cuma dalam Al-Quran, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, itu adalah minal jinnati wan nas. Kalau manusia bisa bisikin, maka jin bisa bisikin juga. Maka tugasnya jin itu membisikkan manusia. Iblis atau setan dalam bentuk jin itu tugasnya membisiki manusia. Jadi kita bisa kan jadi setan? Bisa. Makanya kalau kita membedakan mana setan dan mana bukan, mudah. Lihat ujungnya. Kalau ujungnya menjauhkan kita dari Allah, maka itu pasti setan. Mau siapapun yang bisikin, mau manusia yang bisikin, mau kita yang bisikin, kalau ujung-ujungnya menjauhi Allah, itu adalah setan. Kalau ujung-ujungnya kita kepada Allah, itu adalah kebaikan. Contoh, bro, lu nggak pinjam ke bank, ini kan selalu ini cuma kurang modal luar. Kalau ke bank dapat modal lebih gede usahanya. Nanti kalau lebih gede kan bisa karyawannya nambah. Itu kan membantu orang juga, kayaknya bagus. Tapi ujungnya buat kita ngambil riba. Paham ya? Kalau sesuatu yang membuat kita jauh daripada Allah, itu berarti pada setan. Memang susah dibedakan. Karena itulah orang yang lebih mudah mengetahui bahwasanya dia salah adalah orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi kebaikan. Contoh, Rasul pernah berkata seperti iftahil qalbak. Mintalah. Contoh, Rasul pernah berkata istahti qalbak. Minta patulah pada hatimu sendiri. Pak, yang kayak gini kalau diomongin sama Tuhan itu bahaya. Karena hati yang jahat itu beda sama hatinya orang yang gak jahat. Karena kata Rasul, hati itu seperti cermin. Jadi kalau kita bekerja satu persatu itu kayak kita menjadi cermin. Cermin yang berisi
Kalau kita gigi satu, lama-lama cerminnya tidak bisa jadi hitam dan tidak bisa berkaca. Maka kata Rasul, ittaq qalbi. Mintalah kemampuan pada orang yang terbiasa ngaji, pada orang yang sholatnya bagus, dan orang yang sering berdoa. Contoh, kalau kamu berbuat sesuatu rame-rame dan kamu malu, berarti itu tanda maksiat. Tapi kalau kamu berbuat sesuatu rame-rame kamu bete, itu tanda sesuatu bagus. Nah, jadi kita bisa simpulkan sederhananya adalah kalau ujung-ujungnya mengantarkan kita kepada kemaksiatan, itu pasti setan. Tapi yang kalau ujung-ujungnya mengantarkan kita kepada ketaatan, insya Allah itu adalah kebaikan. Caranya gimana? Caranya banyak beribadah baik. Ada sebuah hadis atau bukan hadis, fakta tentang cucunya Nabi Hasan dan Husain. Ini ada anaknya Imam Hasan, jadi anaknya Hasan. Anaknya Hasan ini saya lupa namanya siapa. Dia pernah dimaki orang. Ditanya, kenapa kamu udah balas? Kamu dimaki-maki itu kalau ini kan suatu fitnah yang kamu juga pernah lakukan. Anaknya Hasan itu bilang, saya mau balas, tapi caranya gimana? Apa maksudnya? Karena dia nggak pernah memaki orang. Ingat ya, kalau kita memaki orang yang muncul pertama kali itu adalah referensi. Contoh misalnya, dasar kamu perempuan nggak tahu diri, bahasanya. Dia jawabnya, oh dasar, kenapa semangat apa biji gitu ya? Berarti itu referensinya, itu pemikiran ya. Kalau ini, nah kalau referensi kita yang jelek, yang kedua itu juga. Jadi dulu waktu saya pernah berkunjung, saya lihat, wah dasar najis. Kata teman saya, wah jangan ngomong seperti itu. Jadi sekarang harus saya ganti. Jadi kalau saya berbicara, saya hanya menggantikan kata seperti tadi, semakan apa biji. Ya terserah. Contoh itu hanya pada referensi. Jadi berkaca kepada tadi yang tadi, dia mau maki anak orang, dia mau maki, tapi dia tidak tahu seperti apa karena perbendaharaan kata-kata itu tadi itu tidak ada. Kalau di otaknya ada pemikiran kata-kata kotor, maka akan diucapkan. Contoh, kamu mungkin makan ini hari, makan apa? Pasti kamu kepikiran untuk makan yang udah pernah kamu makan sebelumnya, telur goreng contohnya, karena sudah pernah dimakan kan. Itu yang pasti yang paling sering dilakukan. Jadi lihat nggak kalau orang-orang atau film Korea itu pasti kata-kata yang berupa semua. Kayak anyong itu kan kata-kata yang ngikut-ngikut karena referensinya seperti itu. Sama kayak orang yang nonton anime, kalau ditanya itu, nah itu bahasa yang sering mereka dengar referensinya gitu kan. Karena dia tiru. Kenapa? Karena dia dengar terus-menerus. Jadi makanya referensi itu penting. Kalau kita dalam masalah, kita punya referensi yang baik, maka referensi itu yang baik-baik itu akan muncul. Kalau kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi kalau kaget yang keluar bukan dari naga atau cepat. Jadi bisa subhanallah atau astagfirullah atau subhanallah atau yang lain.
Itu penting untuk waktu sakaratul maut. Jadi nanti pas di sakaratul maut bisa langsung ucap syahadat karena terbiasa seperti itu. Jadi selama ini apa kesimpulannya? Simpulkan di sini. Karena saya udah lumayan lama ceramah tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik dari Allah, jamaah bertahan, saya sudah tak tahan lagi. Yang baik dari Allah, yang baik dari Allah untuk kamu semua, semoga dimakan kesalahan saya dan kesalahan kamu semua. Alhamdulillah. Saling mendoakan dan ada akan maulid di sana di sana, datang saja maulid. Acara maulid matang, datang duduk diam dengarkan, ngantuk sedikit gak apa, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi belum turun.